Kendaraan tempur lapis baja atau Armored Fighting Vehicle atau AFV adalah kendaraan militer yang memiliki lapisan pelindung serta dipersenjatai dengan senjata api. Mayoritas kendaraan ini juga dirancang agar bisa berjalan pada medan yang sulit. Nah, jika Indonesia diserang, maka berikut merupakan kendaraan-kendaraan tempur lapis baja yang bisa dipakai Indonesia untuk melawan musuh-musuh negara. Seperti diketahui, sejak November 2016, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memesan 4 Panzer Pandur II dari perusahaan Excalibur Army Republik Ceko. Setahun kemudian, tepatnya pada September 2017, keempat Panzer telah merapat ke tanah air. Pandur II tampil perdana di hadapan publik pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-72, 5 Oktober 2017. Perusahaan Excalibur Army sendiri menyatakan akan memberikan kemudahan produksi panser buatannya dengan memberikan transfer teknologi kepada Pindad. Pindad dapat meracik spek khusus yang akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan unit mekanis TNI Angkatan Darat sebagai calon pengguna. Panzer Cobra yang akan dibuat Pindad merupakan versi Rampur Infantry Fighting Vehicle yang menggunakan basis Pandur II. Selain digunakan untuk angkut pasukan, 4 awak plus 7 personel pasukan, kendaraan ini juga sanggup bertempur melawan Rampur lawan lainnya, baik jenis panser atau tank. Meski demikian, Pindad belum menginformasikan jenis kubah senjata yang akan disandingkan dengan Panzer Cobra. Sementara itu, Panzer Pandur II CZ versi Infantry Fighting Vehicle yang dipasok Excalibur Army untuk militer Ceko mengadopsi kubah RCWS 30 mm Samson Mk1 buatan Rafael Israel dengan senjata sekunder SMS 7,62 mm. Pandur II CZ yang akan menjadi basis Panzer Cobra memiliki panjang 7,5 meter, lebar 2,67 meter, dan tinggi 2,1 meter. Bobot tempurnya mencapai 17,6 ton, dan dengan tambahan add-on armor bobotnya menjadi 22 ton. Rampur ini mampu membawa muatan seberat 8,5 ton. Sebagai penggerak, digunakan mesin diesel Cummins Euro 3 berdaya 455 horsepower. Kendaraan darat melaju di jalan datar keras dengan kecepatan mencapai 105 km per jam dan kecepatan berenang di air pada 10 km per jam. Sementara untuk jangkauan operasi, Pandur II CZ mampu menjelajah hingga 700 km. Khusus untuk Indonesia, Pandur II 8x8 telah ditingkatkan kemampuan kapasitas amfibi di laut. Penyesuaian tropical kit seperti pemasangan AC, anti korosi, anti humiditas, karet-karet khusus tropis, dan perubahan air cooling menjadi water cooling yang pasti gak ada anti korupsi. Di Asia Tenggara, selain Indonesia, Filipina juga tertarik mengakuisisi Pandur II sebagai pengganti Rampur Gaek M113. Militer Indonesia sendiri adalah pengguna keempat keluarga Panzer Pandur setelah Austria, Portugis, dan Ceko. Pada penghujung tahun lalu, PT Pindad mengenalkan 3 kendaraan tempur terbaru di acara Hari Ulang Tahun TNI di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah 6x6 badak. Sebenarnya kehadiran Panzer Cannon buatan Bandung itu telah dibicarakan sejak pameran Alutsista Indo-Defense 2016 silam. Kala itu Pindad dikabarkan bakal memproduksi 50 unit dalam waktu dekat. Namun seiring berjalannya waktu, kelanjutan berita itu sayup-sayup meredup. Barulah pada 2018 mereka memberikan kejelasan terkait produksi Rampur bertubuh gagah tersebut. Hingga akhirnya Pindad mulai benar-benar memproduksinya pada 2019 dengan jumlah yang sangat terbatas. Menariknya, generasi terbaru di keluarga 6x6 itu spesifikasinya terutama level proteksinya jauh lebih baik dari Purwarupa badak sebelumnya yang telah lulus sertifikasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat. Panzer badak 6x6 dipasang baju zirah, rangkap atau add-on yang menjadikannya tahan terhadap peluru senapan mesin kaliber 12,7 mm dan 14,5 mm.
Selain itu juga tahan terhadap hantaman serpihan amunisi artileri. Laju untuk penanggulangan terhadap ranjau, Panzer Kanon Badak diklaim dapat menghadapi ranjau darat hingga tingkat ledakan di bawah 6 kg TNT. Pembekalan tersebut tentu menjadi penting saat melakoni pertempuran di medan terbuka maupun tertutup. Sebab dengan demikian pasukan yang berada di dalam kendaraan bisa lebih terlindungi. Dilansir dari laman resmi Pidad, Rabu 13 Mei 2020, 6x6 Panzer Badak sengaja dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya Satuan Kavaleri. Kendaraan itu dilengkapi dengan two-man turret kaliber 90 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal dan dioperasikan 3 orang personel. Selain itu, jantung mekanismenya menggunakan mesin diesel bertenaga 340 daya kuda yang dilengkapi turbocharger intercooler dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dan daya jelajah sejauh 600 km. Layaknya hasil produksi Pindad lainnya, 6x6 Panzer Badak sejatinya juga bakal dijual ke peminat di luar negeri. Hal itu tentu membuat kita bangga sebab sudah banyak alutsista buatan dalam negeri yang diminati pasar dunia. Kendaraan ini merupakan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak 1970-an sampai sekarang. Perancangnya adalah Rheinmetall AG yang merupakan perusahaan otomotif beserta industri pertahanan dari Jerman. Tank ini dikenal sebagai infantry fighting vehicle yang memiliki kemampuan tak terbatas. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personel. Tank memiliki berat antara 28 sampai 37 ton, tergantung jenisnya, cuk. Dengan panjang 6,79 meter dan lebar 3,24 meter. Sedangkan tingginya 2,98 meter yang mampu digunakan oleh beberapa awak di dalamnya. Senjata utamanya adalah meriam otomatis 20 mm. Kanon yang dipakai adalah dari jenis otomatis. Artinya peluru tidak perlu di-reload atau diisi satu persatu. Peluru yang digunakan bisa dari berbagai jenis seperti amunisi konvensional, penembus baja serta high explosive atau amunisi berdaya ledak tinggi. Senapan mesin 7,62 mm MG3 sebagai senjata pelengkap serta dilengkapi dengan 7 pelontar granat kaliber 76 mm untuk melontarkan granat asap. Untuk daya jelajahnya, tank Marder mampu berjalan 520 km dengan kecepatan maksimum 75 km per jam, didukung mesin diesel MTU-MB 833 EA 500. Demikian kendaraan-kendaraan tempur lapis baja yang siap digunakan perang oleh TNI Angkatan Darat. Bagaimana? Apakah ada kekurangan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.